Ada satu masalah serius di dunia ini yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi perhatian khusus bagi seluruh negara di dunia ini, yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi masalah yang serius karena ketika harta kekayaan antara si kaya dan si miskin berbeda sangat jauh, ini bisa menciptakan ketidakadilan antara golongan kaya sama golongan miskin. Bahkan yang parahnya, ketika harta kekayaan golongan kaya jauh lebih besar daripada golongan miskin, ini bisa memberikan kontrol lebih bagi si kaya kepada orang-orang miskin, di mana orang-orang kaya ini bisa lebih leluasa membuat kebijakan yang membuat orang-orang miskin justru semakin miskin. Contohnya pasti kalian tahu benda ini. Yap, fiat money atau uang fiat yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bagi lu yang sering baca berita tentang ekonomi, lu pasti pernah dengar yang namanya inflasi. Dan inflasi ini terjadi ketika mata uang yang kita pegang ini melemah nilainya. Dan alhasil, ini membuat harga barang-barang sekitar itu terasa lebih mahal dari biasanya. Misalnya gini, anggaplah tahun lalu harga beras itu Rp10.000 per liternya. Dan di tahun ini harga beras naik jadi Rp15.000 per liternya. Nah, yang membuat harga beras itu terasa lebih mahal, bukan cuma karena harga berasnya yang naik, tapi juga karena nilai mata uang yang kita pegang, nilainya selalu berkurang. Makanya untuk menjaga nilai uang kita supaya nggak berkurang kepotong inflasi, kita butuh yang namanya investasi. Nah, problemnya adalah, bagi orang-orang yang nggak punya akses ke instrumen investasi yang bisa mengalahkan real inflasi yang terjadi, ini menyebabkan uang yang mereka punya itu selalu berkurang seiring berjalannya waktu. Atau bahasa kasarnya ya, tambah miskin, karena nilai uangnya selalu kepotong sama yang namanya inflasi. Mungkin punya argumen kalau di zaman sekarang itu siapapun bisa akses investasi dari handphonenya. Ya, memang benar, siapapun bisa download aplikasi untuk investasi. Tapi kan gak semua orang itu berada di titik ideal untuk memulai investasi. Ada yang mungkin masih kelilit utang, harus nafkahin orang tuanya, dan masalah-masalah lainnya. Nah, hal ini pun jelas berdampak pada ketimpangan sosial, di mana orang-orang yang masuk golongan miskin tambah miskin, sedangkan golongan kaya yang ngerti cara mengontrolnya, mereka justru tambah kaya. Untuk tahu seberapa jauh ketimpangan sosial yang ada di dunia ini, gue mau kasih tunjuk penelitian dari Oxfam yang bilang kalau 1% orang terkaya di dunia itu menguasai 2/3 dari kekayaan secara global. Jadi singkatnya gini, 66% kekayaan secara global itu dikuasain sama 1% orang terkaya di dunia ini. Nah, sedangkan sisanya itu dikuasain sama 99% manusia lainnya. Itu bisa lu bayangin betapa jauhnya kesenjangan sosial yang ada di dunia ini. Itulah kenapa banyak negara tuh punya ambisi yang kuat untuk berantas kemiskinan supaya ketimpangan ini nggak terlalu jauh. Nah, tapi nih ya, gua rasa terlalu jauh banget kalau suatu negara itu punya ambisi yang kuat untuk memberantas seluruh kemiskinan yang ada. Karena sebenarnya, dunia ini justru butuh golongan miskin untuk menjalankan dunia ini. Nah, makanya di video kali ini, gua akan jelasin kenapa dunia ini selalu butuh golongan miskin. Dan gue pun akan jelasin kalau kemiskinan itu nggak bisa diberantas semua di dunia ini, karena ada beberapa penghambatnya dari orang miskin itu sendiri. So, disimak sampai habis. Salah satu akar penyebab kenapa kemiskinan itu masih dibutuhkan adalah karena kapitalisme. Di sini gue nggak bilang kalau kapitalisme itu baik atau buruk ya, tapi yang gue maksud adalah kapitalisme membutuhkan kemiskinan untuk menjalankan sistemnya itu sendiri. Sebelum itu, gue akan jelasin dulu apa itu kapitalisme. Simpel lagi nih, kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan pihak swasta menguasai alat produksi untuk mencari keuntungan ekonomi. Jadi dalam sistem ini, siapapun itu diperbolehkan untuk punya usahanya sendiri tanpa banyak dikontrol sama pemerintah. Dan salah satu orientasi kapitalisme adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Ya, sebenarnya ada banyak lagi bagian-bagiannya, tapi simpelnya ya begitu. Nah, kenapa gue bilang kapitalisme ini butuh golongan miskin untuk menjalankan sistemnya? Sekarang lo lihat gambar ini. Ini adalah gambar piramid kapitalisme, di mana dalam gambar ini, manusia ada di dalam sistem kapitalisme, mereka itu punya posisinya masing-masing berdasarkan kelas ekonominya. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam, di piramid ini ada manusia yang berada di posisi paling bawah sebagai pondasi utamanya. Nah, di dalam sistem kapitalisme, kita tuh butuh salah satu pihak atau golongan yang bisa jadi tumbal untuk mengisi posisi yang paling bawah supaya piramid ini nggak hancur. Itulah kenapa nggak banyak orang itu bisa paham sama sistem keuangan dan perbudakan yang sebenarnya. Karena kasarnya sistem ini butuh orang-orang bodoh untuk jadi tumbal. Bodoh di sini dalam artian nggak ngerti ya dengan cara kerja sistem ini. Makanya mereka itu akan selalu berada di posisi paling bawah. Nah, piramid ini akan hancur kalau semua orang yang di bawah ini mulai berpikir gimana caranya naik ke atas. Karena ketika banyak orang di bawah ini ninggalin posisinya, maka piramid ini akan runtuh. Makanya akan ada banyak tantangan bagi orang-orang kalangan bawah ini untuk naik ke atas. Bisa doktrin lewat media, lingkungan sekitar, bahkan sistem pendidikan yang sadar nggak sadar, itu mematikan pemikiran kritis kita untuk mikir gimana caranya naik ke atas.
Intinya di dalam sistem kapitalisme ini, kita tuh butuh orang-orang kalangan bawah untuk jadi pondasi menjalankan sistem ini. Simpelnya gini deh, kapitalisme itu kan sistem ekonomi yang membebaskan siapapun menguasai alat produksi, alias siapapun itu bebas untuk bangun usaha. Nah, ketika seseorang itu membuat usahanya sendiri, dia pasti butuhkan yang namanya buruh atau pekerja. Nah, kalau semisal gak ada lagi orang miskin dan semua manusia hidup sejahtera, gak akan ada lagi manusia yang punya mental pekerja. Karena ketika seseorang itu bekerja, pasti kan tujuan utamanya itu cari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau misalnya semua orang sejahtera tanpa kekurangan, nggak akan ada lagi yang mau jadi pekerja. Karena ya, buat apa lagi ya kan? Nah, kalau semisal nggak ada lagi pekerja, ini tuh dampaknya bisa ke seluruh umat manusia. Karena ketika udah nggak ada lagi manusia mentalitas pekerja, alhasil perusahaan-perusahaan pada tutup. Dan otomatis, barang-barang yang jadi kebutuhan kita sehari-hari, ini pun terhambat karena produksinya berhenti. Itulah kenapa kalangan miskin itu selalu dijaga untuk tetap pada posisinya, supaya tetap ada manusia yang mau melakukan pekerjaan itu. Karena kalau misal semua orang sejahtera, siapa lagi mau jadi supir? Terus siapa lagi gitu yang mau nyapu sama ngepel lantai? Makanya kita masih butuh dan bahkan selalu butuh kalangan ekonomi bawah. Ini gue bukan menjelaskan profesi ya, tapi ini sebagai gambaran kalau kita itu butuh manusia-manusia yang mau melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan uang. Sebenarnya ini bisa dibilang sisi jahat dari kapitalisme, di mana sistem ini selalu butuh kalangan bawah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan upah rendah. Tapi ya, itulah cara kerja kapitalisme. Justru ketika nggak ada orang kalangan bawah lagi, dunia ini akan berantakan dan nggak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin ini jadi suatu pertanyaan yang menarik ya. Kalau memang dunia ini adil, tapi bisa nggak sih semua orang itu jadi kaya? Well, sebenarnya semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk jadi kaya. Karena nggak ada yang larang untuk siapapun itu bisa jadi kaya. Tapi, nggak semua orang itu punya akses yang sama untuk memanfaatkan kesempatan itu. Misalnya gini, kemiskinan itu kan terbagi jadi dua. Ada kemiskinan struktural, dan ada kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan kultural itu kemiskinan yang disebabkan karena diri sendiri. Kayak malas belajar, malas bekerja, nggak berani ambil risiko, dan lain-lainnya. Itu faktor yang ada di diri kita. Sedangkan kalau kemiskinan struktural, itu kemiskinan yang disebabkan karena faktor di luar kendali kita. Misalnya lahir dari keluarga yang miskin, tinggal di daerah yang rawan peperangan, kebijakan pemerintah yang merugikan kita, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang kemiskinan kultural, mungkin masih bisa lah. Tapi kalau anak yang lahir dengan kemiskinan struktural, mereka itu nggak punya akses untuk memanfaatkan kesempatan untuk jadi kaya. Walaupun mereka sah-sah aja untuk jadi kaya. Coba bayangin anak-anak yang lahir di negara Timur Tengah yang rentan sama peperangan. Walaupun dia sama aja punya kesempatan untuk jadi kaya, tapi akses dia untuk memanfaatkan kesempatan itu dibatasin sama negaranya sendiri. Begitupun dari segi kultural, walaupun mereka juga punya kesempatan yang sama untuk jadi kaya, tapi ada faktor-faktor lain yang membatasi dirinya sekalipun itu dalam kendali mereka. Misalnya, walaupun kita semua tahu kalau salah satu faktor untuk jadi kaya itu adalah kerja keras, tapi nggak semua orang itu punya etos kerja yang tinggi. Nah, selain itu juga dari cara pandang dan persepsi seseorang ketika memandang kekayaan. Ada loh orang yang lagi milih slow living daripada ambisius ngejar kekayaan. Walaupun kalau dia dikasih kekayaan, ya pasti mau. Itu biasanya antara mental dia mau yang seimbang sama kebahagiaan, dia nggak mau keluar waktu banyak untuk pekerjaan, atau memang ada tujuan lain daripada mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk kejar kekayaan. Makanya kenapa nggak semua orang itu bisa jadi kaya? Karena akan ada batasan-batasan bagi tiap individu untuk kita tuh nggak akan bisa menyamaratakan kondisi ekonomi kita. Alhasil kita tuh punya cara pandang dan cara pikir yang berbeda terhadap kekayaan. Walaupun kalau kita tarik garis besarnya, semua orang pasti mau jadi kaya. Nah, selain itu nih, kaya itu bukan tentang nominal, tapi perbandingan. Seseorang bisa dikatakan kaya ketika harta yang dia punya itu lebih tinggi dari mayoritas manusia di sekitarnya. Sekarang kalau misal semua orang di dunia ini jadi miliarder, istilah kaya itu cuma jadi ilusi. Karena kalau memang mau jadi kaya di antara para miliarder, ya harus jadi triliuner. Walaupun kita udah lihat kalau nggak semua orang itu bisa jadi kaya, alias pasti selalu ada golongan miskin, tapi bukan berarti masalah ketimpangan sosial yang ekstrim ini menjadi fenomena yang harus dibiarin gitu aja. Karena ketimpangan sosial yang terlalu parah, itu justru bisa menyebabkan eksploitasi golongan atas ke golongan bawah yang menciptakan kesengsaraan untuk pihak di bawah. Jadi dilakukan pemerintah itu bukan menghapus kemiskinan, tapi mengecilkan gap kesenjangan sosial dan meningkatkan standar dari golongan miskin itu sendiri. Misal tadinya golongan miskin itu pendapatannya 300.000 jadi 500.000 rupiah. Ya ini misalnya aja ya. Karena mau ambisi gimana pun untuk menghapus kemiskinan, sorry to say, kita tuh tetap butuh golongan miskin. Nah sekarang kan permasalahannya mau di golongan mana?
Apakah lo mau jadi bagian minoritas yang jadi kalangan atas, atau menjadi golongan bawah? Mungkin kedengarannya memang agak kasar ya, kalau dunia ini butuh golongan miskin. Tapi ya itulah faktanya. Kekayaan itu bukan tentang sekadar nominal, tapi juga perbandingan. Justru orang kaya itu ada karena adanya orang miskin. Dan nggak bisa kita pungkiri juga kalau orang kaya itu butuh tenaga orang-orang miskin ini untuk pekerjaannya. Dan di satu sisi, orang yang miskin pun butuh uang orang kaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya antara si kaya ataupun si miskin, keduanya itu punya porsi dan perannya masing-masing. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan kaya dan miskinnya, tapi ketimpangan sosialnya yang semakin jauh perbandingannya. Gimana nih kalau menurut lo? Kenapa kita tuh selalu butuh golongan miskin dan kenapa nggak semua dari mereka itu bisa jadi kaya? Coba terus di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.